Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Skeno. Seperti biasa, Rumah Doa Skeno menyelenggarakan ibadah tengah minggu secara online di Facebook Live. Dan karena begitu besarnya antusias dari para penonton di Facebook Live, kami membuka ruang untuk Bapak Ibu jika ada intensi doa yang ingin disampaikan. Dan setelah ibadah ini kami akan mendoakan semua itu bersama-sama. Dan terlebih untuk hari ini kita punya doa spesial untuk saudara-saudari kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sekarang sedang mengalami bencana alam. Jika ada Bapak Ibu yang berminat, tergerak hatinya, mau memberikan bantuan dalam bentuk donasi atau apapun juga, material maupun moral, bisa nanti setelah Facebook ini kita akan menampilkan flyer. Nanti di sana ada nomor rekening Rumah Doa Skeno dan juga ada nomor kontaknya. Bisa kontak ke kami akan handle itu semua. Dan secara transparan kami akan buka berapa yang kami dapat dan selanjutnya apa yang kami berikan kepada saudara-saudari kita di NTT. Oke, baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Putra, dan selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Karena hari ini Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberkati kami, sehingga kami bisa tiba di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan semua yang terlibat di dalam ibadah ini, terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk para worship leader, singer, pemain musik, serta semua kru yang terlibat di dalam ibadah ini. Berkati ya Tuhan jaringan yang kami pakai ini, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Dan ya Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami percaya di dalam segala masalah ada rencana yang begitu indah yang telah Engkau siapkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada saudara-saudari kami yang ada di NTT. Berikan ketabahan kepada yang ditinggal Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang sekarang sedang berada di tempat pengungsian. Ya Tuhan, gerakan tangan-tangan yang mau membantu Tuhan. Gerakan hati mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa mereka sendiri lagi. Tetapi mereka berada bersama-sama. Kita bersatu, membantu, menolong. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan.
percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu memenuhi tempat di mana kita berada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih. Pujian kami Tuhan, karena di hadapan Engkau saja Tuhan kami merasakan hadirat. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam hati, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya
dimanapun kita berada. Mari kita sembah Yesus lebih lagi. Di dalam penyembahan ada kuasa, ada mujizat yang besar. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap kami. Thank you Lord Jesus. Ku rindu selalu mau diam dalam bait-Mu.
menonton hari ini, mari kita berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita berdiri, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Mari katakan hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hari-hari ini Tuhan kami percaya butuh hadirat-Mu. Butuh tempat Tuhan untuk kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Butuh tempat untuk kami terus bersorak-sorak buat nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan kami mau menikmati hadirat-Mu, kami merasakan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin bersorak-sorak, kami ingin memuji Tuhan. Kami percaya di dalam pujian kami ada sukacita. Tulang-tulang kami yang rebuk dibangkitkan Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Percaya sesuatu yang besar terjadi. Haleluya. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Karena hidup kita cuma suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukanya Tuhanlah hidup kita. Sesuatu yang besar pun terjadi suka-sukanya Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempolnya dong. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bola hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi dong buat Tuhan Yesus. Karena hidup kita cuma suka-sukanya Tuhan. Masih siap lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu ajaib Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lagi-lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia begitu baik, Dia bangkit dan Dia menyelamatkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Siapa? Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur Tuhan berikan kita sukacita yang besar. Kita akan tetap dalam hadirat-Nya karena kita akan mendengarkan firman yang hidup. Sesuatu yang ingin ditabur di dalam diri kita dan akan berbuah lebat. Dan kita percaya firman itu akan menguatkan, meneguhkan, memampukan kita berjalan di dalam apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati kami untuk menerima benih itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Maka terus pujian kami buat Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau angkat pujian yang lebih sungguh lagi dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Ku pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Mu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan dengan lembut, karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, terima kasih Tuhan pengorbananmu buat pengorbananmu. yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. oh Yesus Engkau ku kagumi Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami percaya setiap kami dipenuhkan oleh hadirat-Mu. Ada atmosfer surgawi di tempat ini yang menyelimuti setiap kami. Kami rindu kami dilawat oleh Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah Tuhan menyatakan kasih kami dan Engkau menyatakan hadirat-Mu buat setiap kami. Saatnya Engkau menyatakan kebenaran-Mu buat setiap kami. Mari Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas, yang akan memberikan pewahyuan buat setiap kami. Sehingga kami akan hidup menurut dengan tuntunan Tuhan. Bukan apa yang menjadi keinginan kami, bukan atas ego kami, tetapi karena Tuhan yang ada dalam diri kami menuntun kami sampai kepada kesempurnaan di mana kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran-Mu. Bagi patahkan kami tolak segala kuasa iblis setan yang mengganggu jalannya Tuhan penebaran dari firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya rindu mendengar apa yang menjadi sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu semua. Rabu ini kita masih dalam suasana Paskah. Dan saya percaya kita akan diberkati dengan berkat Paskah. Bagaimana Tuhan memberikan hidupnya sendiri dan Dia bangkit dan memberikan inspirasi buat setiap kita bahwa kita bisa mengalahkan dosa-dosa dalam hidup kita. Amin. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam Lukas. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan secara cepat Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Amin, saudara. Saya bacakan kembali ayat yang ke-8. Fokus kita di ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini dari Lukas 24. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Hari ini saya mau memberikan tema seperti ini, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus akan mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita harus memelihara yang namanya janji Tuhan. Kita harus memelihara yang namanya perkataan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Loh, ayat 1 sampai yang ke-7 mereka enggak ingat, saudara. Akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Jadi hari-hari ini pesan Paskah yang mau saya sampaikan adalah bahwa kebangkitan Tuhan harus membawa kita harus terus mengingat janji Tuhan. Kita tidak boleh melupakan janjinya Tuhan. Kita harus memelihara dan menyimpan janji firman Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Karena apa? Kalau kita enggak menyimpan, kalau kita enggak menaruh
firman Tuhan dalam hati kita, maka yang terjadi hanya kesia-siaan. Amin. Tapi hari ini setiap kita, karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk mengingat segala apa yang menjadi perkataannya. Ternyata apa yang diucapkan Tuhan selalu terjadi. Amin. Tidak pernah satupun janji Tuhan tidak pernah ditepati. Amin. Haleluya. Hari ini, kalau engkau rindu janji Tuhan terjadi atas hidupmu, yuk mari pegang firman Tuhan dan simpan dalam hatimu. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bagi 3 hal, saudara. Ketika kita lupa akan firman Tuhan, ketika kita gagal untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, maka akan ada 3 kesia-siaan yang akan membuat kita sepertinya sia-sia untuk melakukan segala sesuatu. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-1, saudara, dari Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara bayangkan, ini Maria bersama dengan yang lain. Mereka membawa rempah-rempah menuju ke kubur Yesus. Tujuannya untuk apa, saudara, membawa rempah-rempah? Untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Amin. Mereka datang untuk memberikan rempah-rempah di kubur Tuhan Yesus. Rencana mereka akan memberikan rempah-rempah itu di kubur Yesus. Amin. Tapi ayat yang ke-8 dikatakan apa? Mereka lupa bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Artinya hari ini, kalau kita lupa akan kebenaran Tuhan, kalau kita lupa untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kita, yang ada rencana kita akan menjadi sia-sia. Amin. Rempah-rempah dibawa tetapi enggak ada. Kuburnya sudah kosong, artinya apa? Sia-sia. Jadi hari ini yang pertama yang mau saya bagikan, setiap kita kalau enggak memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita rencanakan pasti sia-sia. Amin. Kalau mau apa yang menjadi rencana kita, klop dengan rencananya Tuhan, simpan firman Tuhan dalam hidup kita, simpan janjinya, dan jangan pernah kita tidak menyimpan janjinya Tuhan. Amin. Kalau kita tidak menyimpan janjinya Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang punya rencana selalu sia-sia. Amin. Saya percaya, saudara, kalau saya sendiri, kalau saya enggak menyimpan janji Tuhan, saya enggak menyimpan kebenaran Tuhan dalam hidup saya, maka apapun yang saya perbuat sepertinya kok enggak berhasil. Karena apa? Hanya janji Tuhan yang akan membuat kita berhasil melakukan segala sesuatu. Amin. Hari ini yang pertama, jangan pernah lupa untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kalau kita gagal untuk menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan gagal untuk apa? Ayat yang ke-5, saudara, saya bacakan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kata mencari, ini berarti mereka punya tujuan untuk mencari Yesus di kubur. Amin. Tapi lagi-lagi, pencarian tujuan mereka adalah tujuan yang sia-sia, karena Yesus sudah tidak ada di kubur lagi. Amin. Yang kedua, kalau kita tidak menyimpan firman Tuhan, tidak menyimpan janji Tuhan, tidak menyimpan perkataan Tuhan dalam hati kita, maka apa yang menjadi tujuan kita juga sia-sia. Amin. Kalau yang pertama tadi rencana kita, apa yang kita planningkan, apa yang kita cita-citakan menjadi sia-sia. Tapi yang kedua hari ini, tujuan kita pun akan menjadi sia-sia. Kita enggak mengarah kepada destiny Tuhan yang sudah tetapkan. Haleluya. Tetapi kita akan mendapatkan tujuan yang lain. Yang tujuannya bukan Yesus. Yang tujuannya bukan bersama dengan Tuhan. Tetapi adalah kehendak kita sendiri. Amin. Jadi hari ini yuk. Kalau enggak mau tujuan kita menjadi sia-sia. Kalau hari ini kita pelayanan. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kita berdoa dan kita melakukan segala sesuatu. Sepertinya waduh berkeringat di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan. Kalau engkau enggak menyimpan janji Tuhan di dalam hatimu, tujuanmu adalah tujuan yang sia-sia. Amin. Ya. Tapi ketika engkau menyimpan janji Tuhan dalam hatimu, maka tujuanmu juga akan dituntun oleh janji Tuhan itu. Janji Tuhan yang akan menuntun engkau sampai kepada kemuliaannya. Amin. Ya. Ini yang kedua, tujuan kita akan menjadi sia-sia, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-9. Kalau kita gagal untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sia-sia dalam hal apa? Ayat yang ke-9, saudara, dalam Lukas 24 dikatakan seperti ini. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perhatikan kata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan. Artinya apa? Ada kabar yang perempuan-perempuan ini sampaikan.
Haleluya. Bahkan disebut saudara, penginjil pertama itu adalah perempuan. Karena perempuan ini yang menceritakan, yang menjadi saksi, yang memberitakan pertama kali mengenai kebangkitan Tuhan. Haleluya. Saudara kalau pelajari ayat-ayat sebelum pasal 24 ini, ketika Yesus mati, maka mereka menggunjingkan segala sesuatu. Mereka bahkan ketakutan. Amin. Karena mereka ketakutan mau ditangkap gitu kan. Artinya apa? Yang keluar dari mulut mereka, yang tadinya adalah berita-berita tentang kematian. Kalau tadinya pada saat kematian Tuhan, berita-berita yang keluar dari mulut mereka adalah berita-berita kecemasan, berita-berita tentang keputusasaan. Tapi hari ini ketika Yesus bangkit, berita yang mereka sampaikan melalui mulut mereka adalah berita kemenangan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita lupa untuk menyimpan perkataan Tuhan dalam hidup kita, maka yang sia-sia apa? Berita yang kita sampaikan. Amin. Orang yang gak pernah menyimpan dalam hatinya firman Tuhan, maka berita, ucapan, perkataan apa yang keluar dari mulutnya adalah sia-sia. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi yang ketiga hari ini, kalau kita gagal menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita, maka berita yang kita sampaikan melalui lidah bibir kita adalah berita yang penuh dengan kesia-siaan. Amin. Hari ini banyak orang imannya digoncangkan saudara. Masa pandemi ini banyak orang membutuhkan semangat hidup. Banyak orang membutuhkan yang namanya perkataan-perkataan yang membangun. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pendoa-pendoa, kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, harus menyaksikan bagaimana berita kemenangan itu keluar dari mulut kita. Amin. Bukan berita kesedihan lagi, bukan berita kematian lagi, bukan berita keputusasaan. Tetapi berita bahwa Tuhan sudah bangkit dan kita pun juga akan bangkit bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Jadi ketiga hal hari ini saudara. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini mari pelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Kebangkitan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memelihara perkataan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kalau tidak memelihara dengan baik firman Tuhan dan menyimpan dalam hidup kita dan melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia dalam merencana, dalam tujuan, dalam perkataan kita, dalam berita apapun yang kita sampaikan, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini kami juga akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bilang Kau memeteraikan kebenaran-Mu ini di dalam hati kami. Sehingga hati kami menyimpan kebenaran-Mu. Dan hidup kami seturut dengan sekehendak-Mu. Seturut dengan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku. Kita menyimpan perkataan Tuhan. Dan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat. Amin. Engkau bersama kami Tuhan. Karena kami menyimpan perkataan-Mu. Karena kami menyimpan kebenaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebenaran-Mu. Hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat serta
akan pujian ini. Mari kita renungkan sejenak. Apakah hari-hari ini kita menyimpan kebenaran Tuhan? Atau yang kita simpan hanya perkataan-perkataan yang mungkin penuh dengan kesedihan, kecemasan, keputusasaan. Tapi hari ini firman Tuhan, ketika engkau simpan dalam hatimu, engkau akan bersama-sama dengan Dia. Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan, menjadi saksi kebesarannya Tuhan. Mari Tuhan, malam hari ini kami rindu Engkau Tuhan melawat setiap kami. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau saat ini berada, ketika hari ini Tuhan menjamah, engkau boleh angkat tanganmu dan engkau berkata, ini aku Tuhan, aku mau menggenapi setiap kebenaran-Mu. Olehnya kami mau menyimpan perkataan-Mu terlebih dahulu dalam hidup kami. Kami mau menyimpan janji-Mu. Kami tidak akan melupakan. Kami tidak akan pernah lupa. Dan kami akan selalu ingat apa yang Kau perkatakan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, kami berdoa saat ini. Setiap anak-anak-Mu Kau menjamah mereka. Kau menjamah. Biarlah setiap kami menyimpan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu yang akan mengubahkan kami, sehingga apa yang menjadi rencana kami tidak sia-sia, sehingga apa yang menjadi tujuan kami tidak sia-sia, sehingga apa yang menjadi perkataan berita yang kami sampaikan tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu saat ini. Aku percaya inilah yang menjadi bagian hidupku. Kami mau kebenaran-Mu dan hidup-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati roti dan anggur ini. Dan biarlah Tuhan roti dan anggur ini menjadi satu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyimpan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau berkati Tuhan. Berkati, biarlah kami sehidangan satu meja makan dengan Engkau. Layakan kami untuk bisa duduk bersama-sama dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati karya-Mu, menikmati penebusan-Mu, menikmati pertukaran yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Engkau yang telah menggantikan kami. Dalam nama Yesus, berkati roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ketika kau sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari bersama-sama berdoa bersama kami yang di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Tuhan, bahwa roti ini adalah tubuh-Mu sendiri yang telah disalibkan dan dipecah-pecahkan di Kalvari. Dan kami mau menikmati dan kami mau menyimpan tubuh ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup kami punya rencana tidak sia-sia. Kami punya tujuan tidak sia-sia. Mulut untuk memberitakan kebenaran-Mu tidak menjadi sia-sia juga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, ketika Bapak Ibu percaya bahwa roti inilah tubuh Kristus, mari kita makan dalam iman, dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala. Bapa, kami percaya darah ini adalah darah-Mu. Biarlah darah-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami juga mengenal akan pengorbanan-Mu, sehingga kami juga akan mengikuti apa yang menjadi Tuhan hidup-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi yang akan terus meneruskan perjuangan-Mu untuk kami menjadi sempurna, untuk bisa mengerti isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus, ketika kita percaya bahwa cawan inilah berisi darah Yesus, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, kami mendapatkan kehidupan. Hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa dan sanggup Tuhan. Jesus Christ. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa kami Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, dan wakilnya Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat hati mereka yang benar sungguh-sungguh Tuhan, bekerja berkarya Tuhan, untuk negara kami ini Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan, para pemimpin kami Tuhan. Oh lindungi Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau melihat Tuhan, kerinduannya Tuhan, hatinya Tuhan. Oh Tuhan, jamah mereka Tuhan, satu persatu Tuhan. Biar Tuhan menjadi kasih-Mu Tuhan,
menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan, biar banyak yang hidup baru Tuhan, banyak yang hidup baru Tuhan. Oh Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, akan terus Tuhan, akan menjadi kebangkitan Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami Tuhan, kiranya Tuhan ada yang berbeban berat Tuhan. Oh Tuhan, lihat Tuhan, tolong Tuhan, bantu Tuhan. Oh Tuhan, biar ada pertukaran kok Tuhan, pertukaran kok antara teman kami, saudara kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya itu Tuhan, kami percaya Bapa. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara kami Tuhan yang di NTT Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat Tuhan, Kau lawatlah mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, segala sesuatunya ada kebaikan buat mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang mereka alami Tuhan, mengingatkan kepada kami juga semua Tuhan, agar kami hidup semakin takut akan Kau Tuhan, betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Oh Bapa, oh Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan, saudara-saudara kami yang dimanapun berada Tuhan, terutama di NTT juga Tuhan, biar mereka semakin intim, semakin dekat bersama-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, jamah mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, kami percaya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami juga yang membantu, yang bekerja Tuhan, lawat mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Bapa, segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara kami yang di NTT Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, ada pemulihan Tuhan, ada kebangkitan Tuhan di NTT Tuhan pada khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita arahkan hati kita di depan Tuhan, kita angkat tangan kita di depan Tuhan dalam nama Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Nama-Mu yang besar, itulah yang menganugerahkan Tuhan janji yang tak terbatas atas setiap kehidupan kami. Nama-Mu yang besar Tuhan, menjadi tempat perlindungan buat setiap kami. Olehnya kami Tuhan akan selalu merasa aman di dalam Engkau. Di bawah kepak sayap-Mu kami percaya Engkau akan bawa kami terus naik semakin tinggi untuk menikmati kemuliaan-Mu. Kami akan mengatasi segala badai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, karena aku percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan, Tuhan setia dan adil akan menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang akan dituntun Tuhan. Kami tidak akan pernah salah melangkah, kami tidak akan pernah tersesat dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau menurunkan tangan, dan Engkau akan membuat kami semakin hari semakin berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Berkati tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil di dalam
dalam nama Yesus. Keluar kami diberkati, masuk kami diberkati, dan dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan mengherankan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya menerima berkat, katakan amin. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala